sehingga kita bisa melihat pasangan Prabowo Subianto ini justru bukan terlihat dengan sosok muda, sosok yang baru, tetapi kita bisa melihat Prabowo Subianto seolah-olah berpasangan dengan Joko Widodo begitu. Satu sisi menarik karena kita bisa lihat Prabowo Subianto berpasangan dengan Joko Widodo hanya saja melalui fisik daripada Gibran Rakabuming. Prabowo punya akses sekali lagi, dia bisa mengendalikan alat-alat negara melalui Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak mungkin diam ketika anaknya ikut kontestasi, pasti akan dibela. Sekaligus itu dianggap sebagai perencanaan yang matang, juga mungkin bisa sebaliknya bahwa justru Gibran Rakabuming tidak memiliki persiapan apa-apa karena tidak ada sesuatu yang baru dalam proses kampanye politik. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Untuk pertama kalinya, akhirnya calon wakil presiden yang digandeng oleh Prabowo Subianto, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, muncul ke publik untuk perdana dan langsung menyampaikan janji-janji programnya apabila nanti terpilih menjadi wakil presiden. Janji tersebut disampaikan oleh Mas Gibran tadi, sebelum mendaftar di KPU di hari terakhir pendaftaran kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ada sejumlah janji untuk kemudian melanjutkan program Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya yang dipaparkan oleh Mas Wali dari Wali Kota Surakarta ini. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Indonesia Politik Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah di sambungan Zoom. Bang Deddy, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Bang Deddy? Halo, baik sekali. Baik, Bang Deddy, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan saya. Saya mau langsung saja, tadi saya sudah sempat singgung di opening awal, Mas Gibran muncul pertama kali setelah, kalau yang kita tahu ya, Bang Deddy, waktu deklarasi Pak Prabowo tidak hadir. Kemudian kemarin acara terakhir adalah deklarasi dari PSI, yang juga ketua umumnya adalah Mas Kaisang, juga Mas Gibran tidak hadir. Kemudian saat ini hadir untuk pertama kalinya sebelum mendaftar ke KPU. Sebagai pengantar dari Bang Deddy, bagaimana melihat paparan atau melihat penampilan perdana dari Mas Gibran yang langsung mengutarakan berbagai janji-janji kampanyenya? Ya, ini cukup menarik ya, karena satu sisi bahwa penentuan Gibran sebagai cawapres tentu cukup mendesak dan di akhir-akhir masa injury time begitu. Tetapi Gibran serasa sudah menyiapkan semuanya. Jadi memang ini saya kira perencanaannya di belakang layar saya kira sudah cukup panjang sekali. Meskipun demikian bahwa yang disampaikan oleh Gibran termasuk juga program-program politik yang ia sasar tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, masih berkutat pada persoalan-persoalan simbol, kartu, dan segala macam, kan kira-kira gitu. Sehingga program-program replikasi ini mengingatkan kita bagaimana dulu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan program-program kampanye ketika disandingkan dengan Muhammad Yusuf Kala. Jadi tidak jauh berbeda, sehingga kita bisa melihat pasangan Prabowo Subianto ini justru bukan terlihat dengan sosok muda, sosok yang baru, tetapi kita bisa melihat Prabowo Subianto seolah-olah berpasangan dengan Joko Widodo begitu. Seolah-olah Pak Prabowo justru berpasangan dengan Pak Jokowi, yang mana ini adalah putra dari Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran. Bang Deddy, kalau melihat ini kan putusan MK juga kita baru kemarin diputuskan, namun seolah apa yang disampaikan Mas Gibran dalam kampanyenya atau dalam deklarasi sebelum menuju ke KPU tadi pagi, seperti memang sudah ada plan yang begitu matang, begitukah? Apakah memang kalau menurut Bang Deddy materi ini memang sudah siap atau sudah menjadi senjata dari Mas Gibran untuk kemudian muncul perdana ke publik dan langsung menyampaikan berbagai hal terkait rencana ke depan ketika bisa terpilih menjadi wakil presiden? Ya, sekaligus itu dianggap sebagai perencanaan yang matang, juga mungkin bisa sebaliknya bahwa justru Gibran Rakabuming tidak memiliki persiapan apa-apa karena tidak ada sesuatu yang baru dalam proses kampanye politik. Sekarang kan kita bisa memahami misalnya persoalan paling mendasar dari pemerintahan Joko Widodo itu adalah penegakan hukum, termasuk juga bagaimana pemberantasan korupsi. Apalagi kemudian sekarang kita sedang menyaksikan benar terkait dengan reputasi dan juga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca memutuskan gugatan
terkait dengan batas usia cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan apa yang disampaikan Gibran seperti yang saya katakan tadi adalah ini replikasi yang sangat-sangat apa namanya ya identik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Joko Widodo. Kita lihat misalnya ada dana abadi umat pesantren, termasuk juga bagaimana kartu anak sehat dan segala macam. Ini sesuatu yang sudah terjadi dan memerlukan banyak evaluasi. Sehingga kalau dikatakan apakah ini ada unsur keberlanjutan, saya rasa tidak. Gibran seolah-olah mengulang dari apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo dalam kampanye dan terbukti berhasil memenangkan Joko Widodo Yusuf Kala di 2014. Kemudian berlanjut di 2019 dengan Ma'ruf Amin. Artinya Prabowo bahkan seolah-olah tidak terkesan memiliki kontribusi apapun terhadap program-program itu. Semuanya menginduk pada apa yang sudah jadi pengalaman dari Presiden Joko Widodo. Jadi satu sisi menarik karena kita bisa lihat Prabowo Subianto berpasangan dengan Joko Widodo hanya saja melalui fisik daripada Gibran Rakabuming. Menariknya yang lain adalah kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, apalagi dibandingkan dengan Anies Baswedan, maka cukup jauh sekali. Prabowo mengusung Gibran akan membawa program-program yang sifatnya lebih banyak urusan-urusan teknis, tapi gagasan-gagasan politik yang nuansanya itu adalah nuansa global gitu ya, nuansa-nuansa umum untuk kepentingan nasional itu saya kira belum cukup menonjol di Gibran ini. Kita bahas lebih detail, Bang Deddy, terkait apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Gibran dalam pernyataan perdananya yang disampaikan pagi tadi. Ini diantaranya yang kemudian menarik adalah melanjutkan dan menyempurnakan program dari Presiden Jokowi. Dari kacamata Bang Deddy seperti apa? Karena sama sekali tidak terlihat adanya statement terkait perubahan atau perbaikan atau melanjutkan yang sudah benar, kemudian merevisi atau kemudian memperbaiki yang kurang baik dan lain sebagainya, Bang Deddy. Ya lebih mungkin bahwa Gibran Rakabuming akan melanjutkan apapun yang sudah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Dan pada saat pemerintahan itu terbentuk, meskipun cawapres atau nanti wapres misalnya memang takdirnya adalah Prabowo Subianto yang memenangi pemilihan umum begitu ya, wapres kan tidak punya kontribusi yang cukup kuat dalam proses pembangunan. Semua keputusan-keputusan strategis ada di Prabowo Subianto, bukan ada di Gibran Rakabuming. Jadi Gibran Raka hanya digunakan oleh koalisi Indonesia Majunya Prabowo Subianto ini untuk memantik masa kampanye saja, membangun propaganda seolah-olah mereka mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, termasuk mendapatkan peluang kemenangan dari alat-alat negara yang mungkin nanti juga dikuasai oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan ketika mereka kalah sekalipun masih memiliki potensi untuk dimenangkan karena begitu sengketa yang melakukan persidangan adalah paman daripada Gibran itu sendiri. Jadi kalau kita mau bicara detail tentang keberlanjutan gitu, ya keberlanjutannya hanya mengikuti apa yang nanti akan diarahkan oleh Presiden, dan itu tentu adalah akan mengikuti kontribusi Prabowo Subianto dalam membangun gagasan. Meskipun sampai sekarang hal-hal yang semestinya perlu diutarakan itu belum muncul. Justru muncul ada di Ganjar Pranowo, misalnya ketika pendaftaran dilakukan, Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo sudah menyatakan sikap terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu sesuatu yang jelas untuk program nasional. Sementara untuk hal-hal teknis, saya kira itu adalah program-program yang nantinya mungkin sebagai turunan dari visi. Persoalan kartu-kartu, lalu program-program yang sifatnya itu adalah teknis, hanya mengucurkan dana dan segala macam, itu saya kira tidak perlu Presiden yang menyampaikan itu, tidak perlu cawapres untuk menyampaikan itu. Itu cukup saja dalam turunan program nanti, begitu. Termasuk sejumlah pernyataan terkait kartu, kemudian dana pesantren santri dan lain sebagainya, untuk kemudian kartu Ibu Hebat dan lain sebagainya, ini juga bagian dari hanya melanjutkan saja dari Presiden Jokowi, karena beberapa pernyataan dari Mas Gibran kan juga menambahkan kartu lain begitu kan, karena yang selama ini kita tahu banyak sekali kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, Bang Deddy. Ya, tetapi sekali lagi bahwa itu hanya program yang orientasinya saya kira hanya untuk menarik empati dan juga simpati publik. Tetapi gagasan yang muaranya itu adalah pemikiran Gibran sebagai tokoh yang memang sudah masuk dalam kancah nasional, termasuk juga pemikiran Prabowo untuk melangsungkan kepemimpinannya ke depan, ini belum muncul sama sekali.
Kalau kemudian dilihat dari prospek misalnya pembangunan di era Presiden Joko Widodo kan banyak hal-hal yang mendapatkan kritik tajam. Misalnya saja bagaimana pengelolaan buruh, bagaimana pengelolaan ekonomi dan segala macamnya. Banyak sekali kritik-kritik yang kemudian disampaikan oleh publik dan itu tidak tertangani dengan baik atau tidak tertangani sesuai dengan harapan publik itu. Artinya apa? Memang Prabowo bisa kita sebut sebagai dalam nuansa yang dilematis. Satu sisi terkesan ada sedikit keputusasaan Prabowo untuk menarik simpati publik itu berdasarkan kemampuannya sendiri melakukan kampanye. Sehingga Prabowo memerlukan yang namanya Joko Widodo, sehingga Gibran ini kemudian masuk sebagai simbol dari Jokowi itu. Ya tentu kampanye ke depan tidak akan jauh daripada program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita bisa cek nanti, termasuk mitra koalisi dari masing-masing partai mitra dari koalisi Indonesia Maju, besar kemungkinan juga akan mereplikasi program-program dari Presiden. Hanya seputar untuk kemudian melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo. Sampai di kampanye perdana yang disampaikan tidak tersentuh soal bagaimana hukum dan juga HAM dan lain sebagainya. Bang Deddy, melihat situasi ini, yang seharusnya dilakukan begitu kan, yang seharusnya disampaikan oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran, karena kita tahu Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan kinerjanya oleh keduanya apabila kemudian terpilih jadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. PR besar apa yang sedianya justru menjadi sorotan dari pasangan ini agar bisa mendulang banyak suara, Bang Deddy? Ya, memang kelemahan sekaligus kelebihan dari Prabowo Gibran adalah pemikiran yang sederhana, sehingga program-program politiknya pun akan berkaitan dengan hal-hal yang juga mudah dipahami oleh publik. Makanya muncullah program-program yang teknis tadi. Tetapi mereka jelas tidak akan berani untuk bicara persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, alih-alih bicara tentang tata kelola pemerintahan, juga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Tidak akan mungkin berani. Karena bicara tentang HAM, Prabowo sendiri dikaitkan dengan kasus HAM. Bicara tentang tata kelola pemerintahan, sudah jelas bahwa Joko Widodo justru tidak melakukan tata kelola yang baik. Karena melibatkan putranya, menantu, dan segala macamnya ikut berkontestasi dan memimpin di beberapa daerah. Jelas itu dari sisi kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik, jelas itu akan buruk. Belum lagi beliau punya relasi keluarga dengan Mahkamah Konstitusi, termasuk beberapa pengusaha yang juga dekat dengan keluarga Jokowi. Itu mereka pasti akan menghindari tema-tema itu. Penegakan hukum, mereka juga punya masalah yang cukup besar. Di era Joko Widodo banyak menteri yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Termasuk pemilu 2019 di mana presiden berkuasa juga ada skandal di pemilu yang kemudian sampai hari ini belum ketemu yang namanya Harun Masiku, sementara komisionernya sudah di penjara. Jadi sepanjang perjalanan kampanye saya kira Gibran akan menjual hal-hal yang mudah diterima oleh publik dan dia akan menjual identitas sederhana itu. Ya meskipun sebetulnya kesederhanaan itu untuk menutupi ketidaktahuan atau mungkin ketidakmampuan dalam memproduksi gagasan yang lebih diperlukan untuk bangsa ini ke depan. Artinya, menurut Anda, Bang Deddy akan lebih unggul di sisi Ganjar dan juga Mahfud MD dalam hal kemudian bisa melakukan pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum. Karena di sisi Prabowo dan Gibran, Anda sampaikan tidak mungkin menyentuh hal tersebut. Ini dilematisnya kan? Kalau misalnya nanti terjadi perdebatan gitu ya, di debat kandidat, maka besar kemungkinan yang bisa menyentuh ruang-ruang esensial, yang bisa menjelaskan tentang substansi kebangsaan, pilihannya cuma dua. Kalau tidak Mahfud MD, ya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Prabowo akan terbebani keberadaan Gibran Rakabuming. Tetapi kelebihan mereka adalah sebagian besar publik kita itu justru menyenangi dengan cara kampanye Gibran. Artinya sesuatu yang mudah saja dilihat sebagai sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang seolah-olah itu menjanjikan sesuatu yang bagus meskipun juga rawan untuk tidak terimplementasi dengan baik, kan kira-kira begitu. Tetapi ini pun sulit. Kenapa? Karena dalam tren yang dihasilkan oleh Indonesia Political Opinion, tren terkait dengan kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo sebetulnya mulai mengalami penurunan. Termasuk juga tingkat kepuasan terhadap Presiden juga mengalami penurunan. Kalaupun ada yang mengatakan tingkat kepuasan terhadap Joko Widodo itu tinggi, itu karena detailnya adalah persoalan program-program yang teknis. Seperti karena faktor bantuan sosial, karena faktor hibah, karena faktor misalnya
jabatan kepala desa yang ditambah, atau hal-hal yang sifatnya adalah janji-janji yang utopis mata begitu. Kita membandingkan antara pasangan Ganjar Mahfud dan juga Prabowo dan juga Gibran, karena yang kita tahu keduanya sama-sama kemudian akan melanjutkan kinerja dari pemerintahan sebelumnya begitu ya, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang kemudian selain memang fokus di hukum atau korupsi yang sudah disampaikan oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD, hal lain apa yang kemudian bisa membedakan dan bisa meraup masing-masing suara begitu Bang Deddy antara dua pasangan ini? Yang pasti bahwa perebutan Prabowo Subianto ini kan ingin mencari tambahan suara yang sebetulnya tanpa ada Gibran sekalipun Prabowo Subianto sudah lebih unggul, kira-kira begitu kan. Tetapi hanya saja Prabowo Subianto dan mitra koalisinya tidak begitu yakin kalau terjadi terjadi pertarungan di pemilu di Pilpres 2024, sementara mereka harus menghadapi PD Perjuangan sekaligus menghadapi Joko Widodo, mungkin itu terlalu berat. Sehingga untuk memecah konsentrasi suara PD Perjuangan itu mereka ambillah Gibran. Paling tidak suara PD Perjuangan turun. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Prabowo berhasil melakukan perseteruan dengan kelompok Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, mereka jangan sampai lupa bahwa ada pasangan Anies Muhaimin yang kemudian mengambil peluang pada saat mereka tidak diganggu dalam kampanye. Lalu kemudian dihitung dari 3 tokoh yang posisinya hari ini unggul, memang Prabowo Subianto. Itu pun Prabowo secara kapasitas sendiri juga sudah unggul. Artinya maksudnya Gibran ini sebetulnya sampai hari ini pun belum terbukti menambah suara atau menambah kekuatan dari Prabowo Subianto. Justru kalau sampai keliru menghitung, kehadiran Gibran bisa melemahkan posisi Prabowo. Karena Prabowo paling tidak kan dia sudah harus siap lah menghadapi 3 skema propaganda misalnya. Yang pertama, dia akan dianggap sebagai tokoh yang melanggengkan politik dinasti. Yang kedua, dia dianggap sebagai tokoh yang mengambil cawapres tidak berdasarkan kapasitas. Kenapa? Karena menihilkan Erlangga Hartarto, menihilkan Erick Thohir misalnya, atau bahkan dulu ada Muhaimin Iskandar yang punya paling tidak punya catatan birokrat, punya catatan politisi, ada di MPR, ada di DPR, kira-kira begitu, ada di menteri. Muhaimin termasuk yang lengkap dibandingkan dengan yang lain, kan kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, Prabowo harus menghadapi serangan dari PD Perjuangan terkait dengan Gibran itu dianggap sebagai pengkhianat. Artinya, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan suara yang dibawa oleh Joko Widodo dari PD Perjuangan. Kalau sampai kemudian mereka gagal dapatkan itu, maka Gibran justru menjadi faktor penentu yang menyebabkan Prabowo Subianto ini mengalami kekalahan untuk terakhir kalinya barangkali. Justru bukannya menguntungkan untuk Prabowo Subianto, tapi dari kacamata Anda, positioning Gibran untuk menjadi wakil presiden yang dipilih oleh Pak Prabowo justru bisa menurunkan suara dan justru menjatuhkan nama dari Prabowo Subianto, Bang Deddy. Lalu pemilu dilakukan secara terbuka, secara jujur, mungkin itu yang terjadi. Tetapi kelebihannya adalah Prabowo punya akses sekali lagi. Dia bisa mengendalikan alat-alat negara melalui Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak mungkin diam ketika anaknya ikut kontestasi, pasti akan dibela. Termasuk mengendalikan penyelenggara. Saya kira tidak perlu ragu untuk mengatakan bahwa penyelenggara pemilu punya potensi untuk digunakan secara sewenang-wenang oleh Presiden. Karena faktanya Presiden punya akses untuk melakukan intervensi. Persoalan itu nanti tidak digunakan, ya itu bagus. Tetapi minimal dari sisi peluang ada. Kemudian ketika terjadi sengketa pemilihan, bagaimana kemudian ketika Prabowo Subianto harus masuk ke meja persidangan, dia minimal sudah mendapatkan dukungan bukan dari saksi ahli, bukan dari saksi di lapangan. Dia punya orang yang secara langsung memimpin berjalannya sidang. Itu bukankah itu luar biasa bagi kontestasi di 2024? Nah, itu yang kemudian dilihat menggiurkan, itu kira-kira itu. Salah satu hal yang kemudian menggiurkan hingga membuat Prabowo Subianto memilih Mas Gibran begitu ya, Bang Deddy, untuk menjadi wakil. Sekarang begini ya, apa yang kira-kira membuat Prabowo itu menarik terhadap Gibran Rakabuming? Dari sisi elektabilitas tertinggal. Cawapres yang dekat dengan Prabowo Subianto itu ada Ridwan Kamil dari Golkar, termasuk ada Erick Thohir dari PAN, termasuk ada Airlangga Hartarto. Kemudian ada Tito Karnavian dalam catatan itu. Tetapi Gibran
tiba-tiba dipilih padahal dia tidak masuk dalam tiga besar. Itu kan satu kejanggalan. Kalaupun betul bahwa Prabowo Subianto ingin memenangkan pertandingan berdasarkan hitung-hitungan elektabilitas, semestinya dia melakukan lobby-lobby politik terhadap Golkar, menentukan cawapresnya adalah Ridwan Kamil atau minimal adalah Erick Thohir, itu rasional. Tetapi yang dipilih justru adalah Gibran. Kenapa? Karena Gibran punya efek domino terhadap penyelenggara pemilunya, termasuk terhadap penyelenggara negaranya. Nah, kira-kira itu. Baik, efek dari Presiden Joko Widodo sendiri, ini kan Gibran sosok yang milenial, kemudian kemarin putusan MK juga bisa membuat Gibran melenggang saat ini menjadi wakil presiden. Dari sejumlah pernyataan dari beberapa pihak yang mendukung, ini partai pendukung dari pasangan Prabowo dan juga Gibran kan banyak sekali ya, Bang Deddy. Kita lihat yang terakhir adalah PSI dari Mas Kaisang sendiri, yang juga ini adalah keluarga Presiden Jokowi yang sama-sama mendukung Prabowo dan juga Gibran. Artinya 100% Anda meyakini bahwa Jokowi pasti akan turun tangan untuk membantu, meskipun Presiden Jokowi mengatakan saya mendukung semuanya dan saya tidak terlibat dalam urusan ini. Agak ironi sebetulnya mempercayai Jokowi itu ya, karena catatannya sudah terlalu banyak. Kita ingat janji-janji Jokowi di 2014, 2019 tidak ada yang terpenuhi. IKN itu tidak ada dalam janji presiden. Silakan nanti dicek. IKN tidak ada dalam janji presiden. Artinya itu muncul begitu saja. Yang dijanjikan oleh presiden itu adalah membeli kembali Indosat misalnya. Atau di periode kedua yang paling populer misalnya yang berkaitan dengan sekarang, beliau anti sekali yang namanya politik dinasti itu. Gibran pun demikian. Gibran menyatakan secara terang-terangan, beliau menyatakan bahwa kasihan rakyat kalau sampai ada politik dinasti. Dan beliau mempercayai ada konsep politik dinasti itu dalam sistem demokrasi kita. Tapi sekarang itu seolah-olah dilupakan. Joko Widodo juga begitu. Sudah secara jelas mengatakan tidak mungkin Gibran itu masuk dalam bursa cawapres, masih wali kota, usianya tidak masuk. Tapi apa yang terjadi? Menggunakan kekuasaan di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian meloloskan Gibran sebagai putra mahkotanya untuk kemudian masuk dalam bursa cawapres. Sehingga kalau kemudian ada pertanyaan apakah saya yakin atau tidak dengan statement Jokowi, nonsense. 100% saya tidak percaya dengan Jokowi, dan bukan berdasarkan ini sentimen personal, bukan, tapi karena membaca beberapa catatan ke belakang. Lebih banyak statement-statement politik Jokowi itu yang hanya statement omong kosong, tidak terbukti sama sekali. Saya kira begitu. Apalagi secara naluriah gitu ya, Jokowi ini orang tua, artinya pasti akan mendukung. Terlebih kemarin juga sudah menyatakan bahwa yang namanya orang tua ya pasti mendoakan dan merestui. Nah, itu sudah simbol yang sangat kuat sekali. Sekarang ada Kaisang yang ada di PSI. Kunci keberpihakan Jokowi itu ada pada Kaisang. Kalau Kaisang mendukung Ganjar Pranowo, berarti Jokowi berpihak ke Ganjar Pranowo karena membawa PSI. Faktanya PSI sekarang bergeser ke Prabowo Subianto. Jadi kepala negara, ibu negara, termasuk juga ketua Mahkamah Konstitusi punya potensi besar akan bersatu padu untuk memenangkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres atau sebagai wapres di periode berikutnya. Hanya publik yang bisa kemudian menghalau kekuatan mereka. Oke, publik yang kemudian bisa menghalau kekuatan mereka. Kalau kita melepaskan latar belakang begitu ya dari ketiga pasangan ini, kita tidak melihat Gibran yang kemudian menjadi putra dari Presiden Jokowi. Kalau kita tahu sudah berbagai statement begitu terkait janji yang sudah disampaikan. Kalau dari kacamata Bang Deddy sendiri, selama 2 periode Presiden Joko Widodo, nantinya yang memang harus sekali diperbaiki atau yang menjadi concern utama yang kemudian harus diselesaikan oleh presiden atau wakil presiden yang terpilih di 2024 ini sebenarnya ranahnya di mana saja, Bang? Yang terpenting adalah bahwa Presiden Joko Widodo itu punya hutang sosial yang sangat besar. Salah satunya adalah keretakan masyarakat gitu ya. Salah satunya karena memang Presiden Joko Widodo memelihara relawan-relawan politik, termasuk memelihara kelompok-kelompok yang menjaga reputasinya sebagai politisi. Harapan kita semua adalah siapapun yang nanti memimpin di 2024 sampai 2029, sebisa mungkin begitu mereka di hari pertama terpilih atau di hari pertama mereka diumumkan sebagai kandidat yang mendapatkan suara mayoritas, mereka harus melepaskan diri dari afiliasi politik. Tidak punya relawan,
tidak ikut campur dalam urusan politik praktis, betul-betul terlepas. Contohnya sudah banyak, termasuk misalnya yang terdekat tentu saja adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, punya partai yang besar, tapi partainya terpuruk, dia biarkan, dia tidak ikut campur. Bagaimana kemudian dia harus memenjarakan mertuanya sendiri misalnya, tidak ada masalah, dan sampai akhirnya kemudian dia dianggap sebagai presiden yang mungkin dalam tanda kutip agak menyesal karena tidak mengkader putra-putranya untuk kemudian meneruskan. Tetapi itu bagi publik kita bagus. Kenapa? Karena yang presiden adalah SBY, dan SBY bertanggung jawab terhadap seluruh warga negara. Prabowo, Ganjar, Anies, saya kira harus melihat itu sebagai satu kebenaran. Jangan sampai kemudian justru mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi hari ini. Ini adalah keburukan demokrasi kita, begitu. Artinya bisa saya simpulkan bahwa etika politik Presiden Joko Widodo tidak lebih baik daripada etika politik dari SBY, Bang Deddy? Bukan tidak lebih baik, justru lebih buruk. Justru lebih buruk. Begitu. Justru lebih buruk karena presiden karena beliau tidak saja melakukan endorsement terhadap keluarganya, tapi beliau melakukan endorsement terhadap dirinya sendiri. Saya kira hanya ada di Joko Widodo inilah yang ikut serta dan secara langsung memiliki relawan presiden. Bayangkan saja tidak ada di periode sebelumnya maupun mau Gus Dur, mau Megawati, mau Habibie, mau SBY, tidak ada kemudian mereka punya relawan yang pada saat masih aktif sebagai presiden itu dipelihara, melakukan gerakan-gerakan politik kira-kira. Tidak ada, hanya ada di Jokowi. Hanya ada di Presiden Joko Widodo, sehingga lebih buruk begitu ya etika politik kalau menurut kacamata pengamat Bang Deddy sendiri. Bang, betul. Gibran ini kan dielu-elukan sebagai generasi muda yang memang mewakili milenial. Tadi pagi dalam statementnya juga Mas Gibran mengatakan akan mempergunakan kekuatan atau akan memfokuskan nantinya apabila terpilih begitu kan pada generasi muda, pada milenial, pada Gen Z, termasuk juga pada santri yang tadi disampaikan. Bagaimana menurut Bang Deddy? Ini apakah jadi salah satu strategi Gibran masih muda lalu akan menggait suara anak-anak muda? Ya, sebagai strategi politik ya bagus-bagus saja. Itu perlu kita apresiasi dan itu sah-sah saja begitu ya. Tapi kalau kita mau bicara data, kelompok generasi Z, kelompok milenial baru gitu ya, kebanyakan mereka itu kan asosiasinya adalah asosiasi media sosial. Kalau dilihat dari data media sosial, kelompok-kelompok muda atau pemilih mula begitu ya, itu hari ini lebih banyak adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, lalu kemudian Prabowo Subianto. Prabowo Subianto yang dalam usianya dalam budaya kita disebut sebagai usia lanjut sekalipun punya pemilih muda yang cukup besar. Artinya kalau Gibran kemudian mengatakan karena dia usia muda, lalu secara optimis mengatakan ingin menggait kelompok muda, nonsens. Artinya itu belum tentu terjadi. Karena faktanya pemilih muda tidak terorientasi pada sosok yang usianya juga muda. Kemudian masalah yang keduanya adalah dari data di pemilu 2019 misalnya, kelompok muda ini adalah kelompok yang angka golputnya tinggi sekali. Mereka akan mungkin sama dengan di 2024. Artinya dalam propaganda media sosial, komentar-komentar, provokasi, mereka akan ramai sekali. Tetapi apakah keriuhan generasi Z, keriuhan milenial itu terbukti, terimplementasi di 14 Februari 2024 atau tidak? Nah, ini yang cukup menjadi pekerjaan berat bagi kontestan, sekaligus juga bagi KPU. Karena KPU punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi, kan begitu kira-kira. Baik. Jadi tidak contoh sajalah sekarang. Kalau kita cermati beberapa lembaga survei yang sudah melakukan rilis terkait dengan elektabilitas, berapa elektabilitas Prabowo Subianto? 36, 35, 34. Di Indonesia Political Opinion di IPO juga tidak jauh dari angka itu. Bahkan sebelum ada Gibran Rakabuming pun Prabowo sudah demikian. Artinya ketika Gibran masuk mendampingi Prabowo Subianto, rupanya juga tidak mengoreksi elektabilitas dari Prabowo Subianto. Berarti Prabowo Subianto ini sebetulnya memang tanpa Gibran pun sudah cukup kuat, kira-kira begitu. Menjadi aneh justru kenapa Prabowo yang sudah kuat sejak awal masih memerlukan Gibran yang dalam tataran elektabilitas pun tertinggal dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang potensial tadi itu.
Mhm, mhm. Oke, baik. Bang Deddy, ini masih terkait milenial. Kalau kita tahu kan milenial yang tadi juga disampaikan Bang Deddy gemar sekali bersosial media. Kita melihat ada tokoh Pak Ganjar yang juga gemar sekali bersosial media. Atau sudut pandang lain yang bisa diambil adalah bagaimana sosok seorang Mahfud MD yang digemari oleh milenial, digemari oleh Gen Z. Karena dianggap ini bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah besar di tanah air yang bisa speak up, bisa bersuara. Perolehan suara dari milenial ini jauh lebih besar sosok Mas Gibran yang mewakili milenial atau justru kita bisa melihat sudut pandang dari sosok Pak Mahfud yang dianggap dipercaya oleh milenial? Kalau head to head dari sisi cawapresnya, ya tentu saja Gibran lebih berpeluang. Karena gestur ekspresi komunikasi Gibran saja kan sudah menunjukkan anak muda kan. Mhm. Dalam artian bukan soal dia keren atau bukan, tapi soal kesederhanaan itu adalah khas anak-anak muda hari ini kan, tidak berpikir rumit dan segala macamnya, mengeluarkan statement yang sekedarnya, yang memantik keriuhan, bukan pada sesuatu yang substansial. Justru Mahfud MD itu tidak digemari oleh kelompok milenial, apalagi oleh generasi Z. Belum tentu juga generasi Z itu mengenal yang namanya Mahfud MD. Elektabilitas Mahfud MD masih sangat rendah sekali. Di catatan Indonesia Political Opinion masih di bawah 2%. Hmm. Artinya kecil sekali. Tetapi dia dipilih oleh Ganjar Pranowo karena dianggap sebagai representasi dari pemerintah untuk menggait kelas-kelas kelompok pemilih Muslim misalnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Madura, kelompok-kelompok tani dan segala macamnya. Tetapi secara mayoritas pun kelompok masyarakat bawah ini juga tidak kenal dengan yang namanya Mahfud MD. Kalau Mahfud kemudian dikatakan dia tegas dan segala macam, ini komentar kelompok kelas menengah bawah. Bagi kelompok kelas menengah atas, mereka tidak akan percaya bahwa Mahfud MD ini sebagai tokoh yang tegas, apalagi berani begitu ya. Yang dilakukan oleh Mahfud itu adalah nekat saja. Yang dilakukan justru nekat saja dengan berbagai statement atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud selama ini, Bang Deddy. Ya kita punya catatannya, misalnya begini, Mahfud MD kan berani sekali ya, maksudnya mengatakan ada skandal 360-an triliun di Kementerian Keuangan. Ya. Beliau ini Menko Polhukam. Tetapi hasilnya apa? Apakah kemudian ada proses lanjutan dari skandal yang dia sampaikan? Nonsen, sama sekali tidak. Beliau bicara tentang Rafael Alun misalnya kan, bicara dengan sangat clear bahwa ada persoalan keuangan dan segala macam. Tapi hasilnya apa? Hasilnya juga tidak sama seperti bagaimana dia seharusnya punya kekuasaan untuk melakukan penelusuran itu. Bahkan dalam kasus Verdi Sambo misalnya ya, yang berkaitan dengan potensi kejahatan keuangan, judi online dan segala macam, Mahfud MD sama sekali tidak bicara. Artinya apa? Mahfud MD pun juga politisi. Dia tahu mana hal-hal yang menguntungkan dan mana yang kira-kira tidak menguntungkan. Sehari sebelumnya, ya beberapa hari yang lalu misalnya, Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan MK itu harus dihormati. Tapi begitu ada MK-MK, Mahfud MD menyatakan bahwa ya itu bisa dibeli. Kan sama saja kan? Beda pernyataan awal dan juga pernyataan akhir juga jadi salah satu bumerang juga ya bagi Mahfud MD. Bang Deddy yang juga berpasangan dengan Pak Ganjar saat ini. Bang Deddy, terakhir dari saya, Bang Deddy, jika kita melihat situasi saat ini kan kita sudah punya 3 pasangan lengkap. Ada Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kemudian ada Pak Ganjar bersama dengan Pak Mahfud MD, dan yang terakhir baru saja menyatakan adalah deklarasi antara Prabowo Subianto yang kemudian menggandeng Gibran Raka Buming Raka. Di situasi ini, adakah kemungkinan di antara 3 ini punya potensi besar bisa memenangkan pemilu dalam 1 putaran saja atau pasti hal ini akan berjalan di 2 putaran, Bang Deddy? Kalau kita baca dari tren elektabilitasnya tidak ada yang kemudian berhasil dalam 1 putaran. Karena semuanya pun masih dalam kondisi yang sangat dinamis. Bahkan hari ini sekalipun kita tidak bisa menjanjikan atau memastikan bahwa yang lolos ke putaran kedua itu Prabowo Subianto Gibran dengan Mahfud MD misalnya, dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD, atau Anies Baswedan dengan Ganjar, atau Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena semuanya masih dalam kondisi yang cukup dinamis. Elektabilitas masih bisa berubah dalam 1 pekan, dalam 2 pekan, gitu. Sehingga ketiga tokoh ini belum ada yang menjamin untuk bisa lolos. Artinya kepastian sampai ke putaran kedua itu masih cukup besar.
Salah satu potensi yang kemudian bisa menaikkan dan juga menurunkan elektabilitas dari para calon presiden dan calon wakil presiden ini, dari kacamata Bang Deddy yang paling besar dilihat dari sisi mana, Bang? Pemilih kita ini sebetulnya sudah terpetakan dengan jelas. Artinya kelompok-kelompok yang misalnya kelompok-kelompok Muslim tradisional, Nahdlatul Ulama, mereka sudah bisa terbaca. Mereka akan bergeser ke tokoh-tokoh yang jelas punya afiliasi secara langsung dengan NU. Kelompok-kelompok nasionalis sudah bisa dipastikan mereka akan bergeser ke Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sementara memang ini Prabowo Subianto dengan Gibran ini justru agak unik karena kelompok nasionalis mereka agak-agak ragu, sementara kelompok Islamis juga rasa-rasanya Prabowo Gibran juga tidak mewakili itu. Jadi saya kira keputusan yang sangat berani untuk menyandingkan Prabowo dengan Gibran ini, saya rasa. Jadi kalau ketiganya dianggap apakah mereka punya peluang yang sama, iya, karena ternyata kan ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Prabowo unggul, tapi kalau kemudian nanti dihadapkan pada kampanye-kampanye yang sifatnya itu tentang pemilih religiusitas, tentang kelompok-kelompok yang nasionalis, maka kelompok ini akan terpecah. Ditambah lagi bahwa Prabowo Subianto sedang betul-betul mengharapkan suara dari Joko Widodo. Sementara Joko Widodo sendiri, sebagiannya juga ada di Ganjar. Sehingga seterunya akan sangat panjang sekali. Begitu. Bagaimana terkait nantinya Gibran kemudian bisa mengeruk atau mengambil alih suara dari Jawa Tengah yang dipegang oleh Pak Ganjar untuk kemudian bisa masuk ke suara Prabowo, Bang Deddy? Ya, Jawa Tengah ini kan tidak perlu tema yang bersifat program kan. Jawa Tengah itu termasuk basis pemilih yang dia hanya akan tunduk kepada opinion leader semata. Orang tidak akan peduli dengan programnya Ganjar Pranowo sepanjang dia di Jawa Tengah dan sepanjang dia adalah PD Perjuangan, dia akan tetap memilih Ganjar Pranowo. Sepanjang Gibran itu orang Jawa, sepanjang Jokowi itu juga mengkampanyekan di Jawa, orang akan pilih Gibran sebagai putra dari presiden. Artinya apapun yang dia kampanyekan tidak akan didengar. Yang dia dengar adalah Gibran ini siapa, Ganjar Pranowo ini siapa. Itu semua selesai. Tapi ada yang menarik bahwa dalam tren di Pilkada 2020 misalnya ya, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang memenangi pemilu ketika dilakukan exit poll, wawancara pada saat pemilihan berlangsung. Mereka terkesan terkait dengan debat, termasuk yang terjadi di DKI Jakarta. Itulah kenapa di beberapa daerah, contohnya adalah DKI Jakarta, kemudian di Kepulauan Riau misalnya, Anies Baswedan itu dalam survei elektabilitas di DKI Jakarta selalu nomor 3 di kontestasi awal. Tapi beliau bisa memenangi pertandingan. Atau Ansar Ahmad Marlim, calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau pada waktu itu, juga dalam survei-survei di kontestasi awal berada di posisi ketiga, kalah jauh dari incumbent Isdianto. Tapi pilgubnya terbukti menghasilkan mereka sebagai pemenang. Dan ini tren 2020 kalau masih berlangsung begitu ya, kalau sampai nanti di 2024 tren pemilih itu juga melihat atau menimbang dari sisi debat kandidat, maka yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada jaminan Prabowo tetap yang unggul, kemudian Ganjar posisi kedua belum ada yang menjamin itu. Ini bahkan yang tertinggal hari ini sekalipun bisa jadi 2 bulan ke depan bisa saja yang unggul bisa saja. Masih banyak pergerakan yang kemudian masih bisa terjadi ya, Bang Deddy. Kita melihat dinamika politik. Betul. Dan nanti salah satu penentu diantaranya dari beberapa pengalaman yang lalu-lalu adalah debat Pilpres yang juga nantinya pasti akan digelar. Dan kita akhirnya akan bisa tahu bagaimana elektabilitas akan berjalan sampai dengan pemilihan Pilpres di 2024 mendatang. Bang Deddy, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Bang Deddy. Amin. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus. Kali ini nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya bersama dengan saya dan juga beberapa narasumber lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.